Assalamualaikum sekuat Capruk. Alhamdulillah ya, masih diberi umur, kesehatan, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Dan buat kalian yang kurang sehat dan belum bisa menjalankan ibadah puasa, Mimin doain semoga lekas sembuh dan panjang umur ya. Oke cuy, sorry banget nih Mimin telat lagi. Jadi di kesempatan kali ini kita lanjut Donghua Martial Master part 45 ya cuy. Dan sedikit spoiler di awal, di episode kali ini yaitu awal mula persahabatan Cincin dengan si Pak Tua Heino. Wah, seru kayaknya ya. Ya udah, seperti biasa simetriskan posisi rebahan, tarik selimut dan cekik cerot. Mengingat lupa pada episode kemarin, Pak Tua Heino yang kaget akan formasi yang Cincin buat, ia pun mengeluarkan serangga pencari roh untuk menemukan keberadaan formasi itu disembunyikan. Dan Cincin yang menyadari hal itu, ia juga tidak tinggal diam, di mana ia pun segera melancarkan serangan. Karena serangannya tidak berpengaruh kepada si Pak Tua Heino, ia pun berkata, "Bocah, hanya mengandalkan kultivasimu berharap bisa menyakitiku. Kau pikir akan tetap aman bersembunyi di balik tentakel milikmu?" balas Cincin. Setelah itu, Cincin pun mengeluarkan serangannya. Dan di saat yang bersamaan, di dalam hatinya si Pak Tua Heino beranggapan kalau Cincin tidak mungkin menghancurkan formasi miliknya, apalagi membunuh dirinya. Haha, pede banget Pak Tua ini ya. Sayangnya semua itu ternyata tidak seperti ekspektasi dirinya tadi. Di sana malah sebaliknya. Formasi itu pun dengan mudahnya ditembus oleh si Lord Cincin. Sampai-sampai ia juga bertanya-tanya, jurus pedang macam apa itu? Mana gua tahu. Ya, setelah serangan itu Cincin pun dengan sigapnya langsung menimpa dengan badai mental yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah serangan kejutan yang dilancarkan Cincin, Pak Tua Heino pun mengatakan kalau Cincin memanglah hebat dan mempunyai beberapa kemampuan. Tetapi ia juga meragukan Cincin bisa membunuhnya. Karena di sini Pak Tua Heino mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Yap, ia mengaku bahwa dirinya dikenal sebagai iblis serangga darah yang sudah melalui berbagai macam keadaan atau bisa dibilang berpengalaman ya guys. Dan pada saat bersamaan, ia pun mengeluarkan kemampuan terpendamnya itu. Karena mengeluarkan cukup banyak serangga, Cincin pun sempat dibuat bingung oleh serangga aneh itu. Tetapi tak butuh waktu lama, ia bisa mengatasinya. Di serangan kedua ini, Cincin mencoba menggempurnya lagi. Tetapi semua hal itu untuk yang kedua kalinya bisa dipatahkan oleh serangga milik si Pak Tua Heino. Dengan nada merendahkan, Pak Tua Heino mengancam dan meminta kembali api roh darah beserta warisan rahasia ibu kota selatan kuno. "Kau pikir kau tidak terkalahkan?" balas Cincin. Lalu ia pun mengeluarkan kemampuan dari api roh darah yang mampu menggempur sekelompok serangga aneh itu. Sementara Pak Tua Heino ia sangat kagum karena selama ini baru Cincinlah yang mampu memperkuat api roh darah teratai hijau miliknya. Lalu kemudian setelah serangannya, Cincin mulai menyadari kalau serangga itu merupakan serangga pemurnian api yang legendaris, bahkan lebih menakutkan daripada semut pemakan Ci. "Kau bahkan tahu serangga pemurnian api?" balas Pak Tua. Lalu dengan sombongnya ia pun menggertak Cincin untuk segera menyerah saja dan mungkin ia bisa mengampuni hidupnya. Dengan menggunakan kemampuan Bloodline dan serangga pemakan Ci miliknya, Cincin pun melancarkan serangan.
Di mana serangan yang sangat mantap ini membuat Pak Tua Heino bertanya-tanya mengapa bloodline anak ini begitu menakutkan, sedangkan Cincin yang tengah menghadapi serangga-serangga itu pun dibuat terkejut karena bukan hanya semut pemakan Ci saja yang dapat Cincin kendalikan, ternyata serangga pemurnian api legendaris ini juga bisa Cincin kendalikan. Lalu di sudut lain, Pak Tua Heino juga sama terkejut guys, karena hubungan antara aku dan dia semakin sini semakin gak jelas. Maksud Mimin hubungan antara serangganya semakin melemah. Lalu karena takut akan kehilangan serangga unik yang kedua kalinya, Pak Tua Heino segera bertindak dan akan merebut kembali serangga miliknya. Namun sayang, rencananya berhasil Cincin gagalkan. Dan akhirnya seluruh serangga yang ia kerahkan seutuhnya menjadi milik Cincin. Wah, semakin sini semakin menarik aja ya cuy ya. Lalu karena gabungan antara bloodline Guntur dan serangga unik miliknya, Cincin pun berhasil menekan si Pak Tua Heino. Sampai-sampai ia berteriak, Tolong jangan bunuh aku." Dan selama Cincin mengampuni hidupnya, maka ia akan memberitahu di mana tempat ketika dirinya menemukan api roh darah, serangga pemurnian api, bahkan di sana ada tanaman kayu pahit. Lalu kemudian Cincin juga diberikan sebuah batu yang di atasnya ada sedikit bubuk tanaman pahit, yang mana batu itu ia peroleh di dekat tanaman itu cuy. Jika saja pada waktu itu tanamannya sudah matang, mungkin Pak Tua Heino sudah mengambilnya untuk menerobos ranah Martial Venerable. Dan Cincin yang seorang alkemis jelas pasti menyadari kebenaran itu. Lalu karena Cincin juga merasakan hal yang sama, ia pun segera meminta ditunjukkan tempat keberadaan tanaman tersebut. Namun memanfaatkan situasi, Pak Tua Heino memintanya melepaskan dirinya dulu, baru ia akan memberitahunya. Bukan tempe ya cuy. "Apa kau pikir sekarang sedang tawar-menawar?" balas Cincin. Dan pada saat itu juga Cincin menekannya kembali, dan alhasil ia pun diberi tempe kalau Pak Tua Heino mendapatkan semua itu di wilayah perbatasan dinasti Dou dan Zhou, yang tepatnya di rawa hitam kematian dinasti Wei. Lalu dengan rasa handeul alias terpaksa, Pak Tua Heino menyerahkan peta miliknya. Dan ketika peta itu dibuka oleh si Lord Cincin, Cincin pun mengatakan kalau batu yang sebelumnya diberikan kepadanya bukanlah dari rawa hitam, melainkan dari gua atau bawah tanah, bahkan bisa jadi di tempat rahasia. Dan untuk yang terakhir kalinya, Cincin memberi kesempatan kepada si Pak Tua Heino untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena jika tidak, maka nyawa taruhannya. Merasa masih ingin hidup di dunia ini, Pak Tua Heino dengan terpaksa memberitahu yang sebenarnya. Kalau memang benar tanaman kayu pahit berada di rawa hitam, namun lebih tepatnya pintu masuknya berada di peta yang ditandai, dan di sana terdapat sebuah danau yang diselimuti formasi. Dan dengan kemampuan Cincin pasti bisa memecahkan formasi itu, dan ia dapat memasuki tempat berbahaya itu. Dan karena sudah mengatakan semuanya, ia meminta Cincin untuk melepaskannya. Namun di sini Cincin masih melakukan pemerasan, yaitu meminta botol hitam milik si Pak Tua Heino. Karena Cincin beranggapan kalau botol itu juga didapatkan di tempat yang sama. Selain itu, botol itu juga wadah khusus untuk bisa terus merawat serangga uniknya. "Baik, aku berikan," balas si Pak Tua. Namun jika Cincin masih tidak melepaskannya, walaupun jadi hantu, ia tidak akan melepaskannya. Anjoy. Dan seusai kesepakatan, sesudah itu Cincin pun melepaskannya. Namun ketika mereka akan berpisah, Cincin menyindir kalau orang yang sekarat tapi tidak mengetahuinya. Jelas hal itu membuatnya terhenti. Lalu Cincin menjelaskan kalau botol ini merupakan harta karun yang sangat luar binasa. Namun orang yang meninggalkan botol ini memiliki niat buruk, yang mana di botol itu sendiri terdapat larangan, karena untuk memelihara serangga unik ini harus menggunakan darah dan jiwa si pengguna. "Bagaimana kau tahu?" balas si Pak Tua Heino. Cincin menjelaskan ketika ia memegang botol itu, roh atau jiwa si Pak Tua Heino tidak stabil, dan yang lebih buruknya lagi,
Cincin mengetahui kalau hidup si Pak Tua tidak kurang dari setengah tahun lagi. 你可有化解之法？哼，自然。 Ya, di sini Cincin memiliki solusinya, bukan hanya bisa menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuhnya, bahkan bisa membuatnya menerobos ranah martial venerable dalam setengah tahun. Namun syaratnya si Pak Tua Heinu harus menjadi pelayannya. 不可能，别做梦了。Lalu kemudian, Cincin memurnikan botol itu dan memasukkan seluruh serangga uniknya. Di mana hal itu membuat si Pak Tua terkejut lagi, karena dahulu kala dirinya memerlukan waktu 3 hari untuk mengendalikan serangga itu. Namun berbeda dengan bocah ini. Lalu Cincin berkata, kalau tidak mau menjadi pelayanku, kenapa tidak kunjung pergi? Ataukah kau ingin kubunuh? Oke sekuat Capruk, seperti biasa lagi sayang-sayangnya malah ditinggal, lagi seru-serunya malah selesai. Gua Wiwu dari pelosokan Tasikmalaya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan buat yang masih suka godin, kita sama-sama berjuang dan berusaha untuk meninggalkan hal buruk itu. See you next video, thanks for watching and cuy, jangan lupa di subscribe. Bye bye.